Halo sahabat Kompas TV, balik lagi bareng gue Rengga di Ranger Auto Kompas TV. Nah, kali ini gue menemukan mobil yang unik lagi nih sahabat Kompas TV, yaitu Aion Hype-Tech kayak gitu. Mantap nggak tuh? Apa yang unik? Yang unik tuh dia, lihat nih, dari pintunya aja, bingung nih. Nah, dari pintunya aja dia membukanya kayak gini sahabat Kompas TV. Itu ke Tesla nih kalau kalian tahu ya. Dan dia ini sebenarnya ada dua tipe. Ada yang pintunya gini, ada yang normal, yang bukanya kayak gini, Kompas TV. Cuman gue kayaknya lebih excited atau lebih tertarik dengan mobil yang gullwing atau bukanya kayak gini nih. Nah, sekarang kita lihat. Sebenarnya kalau dari eksteriornya ya, dia hampir sama Kompas TV. Kayaknya bahkan sama. Sama, plek-ketiplek. Kalau di bagian luarnya ya, kayak lampunya juga seperti ini, headlampnya, terus untuk lampu kecilnya juga seperti ini. Depannya dia juga nggak ada grillnya, karena dia ini menggunakan mesin full EV atau full electric nih sama Kompas TV. Mantap nggak tuh? Dan juga mobil ini tuh, ya kayaknya lebih ke SUV nih sama Kompas TV. Jadi, ya ini gede, terus habis itu, dia tuh sedan yang bongsor gitu sama Kompas TV. Ini antara sedan dan juga SUV ya, jadi kayak ya percampuran lah ya, atau mix kayak gitu. Nah, di bannya ini gue juga seneng banget karena apa? Karena menurut gue ini fit, pas banget dengan atau dikombinasikan dengan bodi yang sebesar ini. Dia menggunakan apa itu berarti? alloy bro. Full alloy kan? Full alloy bro. Dia full alloy, two-tone tapi agak nanggung. Soalnya di sini hitam, di sini ada kayak aksen-aksen kecil warna silver kayak gitu ya. Cuman mantap. Dan dia ini gede banget, ini kayaknya 20 sih. Kita lihat, mana. Bener kan? 245, 50, ring 20. Jadi kayak menurut gue, ini bannya udah pas banget. Mungkin bisa diceperin dikit, lebih cakep sih. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat di sampingnya bro. Di depan tadi ada kamera, di spion ada kamera, berarti dia udah bisa 360. Iyalah, mobil sebongsor ini pastinya harus bisa 360. Karena kita blind spotnya banyak ya, karena bodinya kan gede banget ya gitu. Dan spesial di sini bro, pintunya bro, kita naik tuh nggak perlu gini nggak perlu, kita naik tinggal gini doang bro, bisa gini bro, tuh, gini aja bisa bro, kayak naik angkot bro. Terus kalau nutupnya dia juga ada, bisa di sini, bisa juga dari sini. Gue contohin yang dari sini ya, kan kita mau bahas luarnya dulu. Pencet. Tapi dengan syarat, di sini nggak boleh ada yang menghalangi. Kalau dia ada menghalangi, dia bakal berhenti karena dia ada sensornya. Dan juga kalau pas buka, dia juga nggak boleh ada yang menghalangi sama Kompas TV. Karena di sini ada sensor banyak nih. Jadi kalau misal kalian berdiri di sini, buka pintunya, itu nggak bakal kebuka. Karena dia mendeteksi ada sebuah objek di luarnya gitu. Bukanya di sini bro. Tuh. Tapi kita jangan di depannya. Kalau kita di depannya, dia bakal berhenti bro. Berhenti. Canggih banget nggak? Canggih banget. Tuh. Kalau objeknya menjauh, baru dia membuka kembali. Sekarang kita lihat belakangnya. Ayo. Gua kayak pengen lihat dalamnya. Cuman kita habisin dulu di luarnya bro. Dia tuh kayak sedan. Tapi kayak SUV juga. Jadi kayak ya percampuran lah ya. Bener, percampuran. Dan dia dari atas sampai ke bawah, dia nggak ada spoiler. Dia jadi angin langsung lewat gitu. Langsung downwind. Dia nggak ada spoiler yang menghalangi. Terus habis itu clean, dia nggak ada wiper belakang. Entah kalau misal ada kayak air yang menetes kayak gimana. Tapi kayaknya ya, kan ini kan dia nggak ada spoilernya. Jadi kalau misal ada air hujan yang di sini, itu kayaknya bakal kebawa angin dari atas langsung kebuang kayak gitu. Mantap. Terus kita buka terangnya sekarang. Mana nih? Wih, gede banget sama Kompas TV. Sini. Jujur gue baru buka ini sih, dan ini gede sih. Tuh. Ini golf bag atau golf stick ada 3 ya kayaknya. 1, 2, 3 tuh. Wih, bawahnya juga bisa bro. Lihat bro. Misal kalian kurang atau mungkin bawa apa yang agak tinggi, bisa taruh sini bro. Wow. Wih, luas bro. Bisa dilipat juga. Gila, iya luas ini bro. Ini kayaknya lebih luas dari Tesla deh. Atau sama ya? Tutupnya juga gampang. Tinggal dari sini aja. Tapi memang agak lama ya. Nah, tapi gue sukanya mobil tuh yang nutupnya kayak seret, flek baru di flip. Kayak vakum gitu. Jadi kayak lebih terasa premium gitu. Mantap. Nah, sekarang yang gue nggak sabar
gue bakal nyobain di bagian dalamnya nih Sobat Kompas TV. Kayaknya tadi pas gue lihat dari jauh, kayaknya spesial dalamnya. Yuk, kita cek sekarang. Nah, tadi gue kelupaan nih Sobat Kompas TV. Ini ada yang spesial juga saat kita membuka pintu bagian luarnya. Lihat. Kita cuman cukup gini doang, towel. Gak ada jin, gak ada sesuatu yang membantu di dalamnya. Memang dia punya fitur seperti itu. Dan nutupnya, kalau misal kalian males kayak gini, dia juga bisa disentuh gini doang, bro. Asik. Tadi bantu, bro. Enak banget. Gak usah ngeluarin tenaga, bro. Gini aja, bro. Tapi lagi-lagi kalian jangan sampai di depan ininya. Tuh, lu maju dia langsung berhenti, bro. Sensornya, bro. Nah, jangan banyak bicara, bro. Kita langsung ke dalam aja, yuk. Siap. Nah, udah di dalam kita. Yoi, bro. Tadi gua main-mainin gini. Ih, Lu langsung aja lu, bro. Belakang nggak ada panoramik. Apa itu panoramik? Langsung pintu, bro. Tapi di atas ini ada panoramik. Dan kayaknya ini belum sunroof ya? Iya, ini cuma panoramik nih Sobat Kompas TV. Tapi aman kok, aman, nggak masalah gue. Soalnya pintu belakangnya itu loh mantap. Kita lihat lagi. Nah, sekarang yang gue lihat di sini setirnya minimalis banget nih. Jadi dia kayak ini bukan flat top, flat bottom ya, tapi kayak model apa ya? Model apa nih bro? Yang kayak gini bro? Ya lingkaran tidak sempurna, telur lah, model telur kayaknya. Oval bukan sih? Oval. Nah, terus habis itu di sini minim tombol-tombol, jadi sepertinya semuanya bakal diatur di layar yang besar di tengah ini nih Sobat Kompas TV. Lagi-lagi dia ke Tesla-Teslaan Sobat Kompas TV, jadi di sini nggak ada apa-apa, cuman ada tombol dial yang ini doang. Jadi di sebelah kanan dia untuk transmisi, di sebelah kiri dia untuk lampu dan juga wipernya juga dari sini nih Sobat Kompas TV. Lampu, wiper dijadiin satu dari sini. Ini kalau misal kalian baru belajar mobil kayaknya agak kagok nih, soalnya kan biasanya kan di sini lah ya, atau paling nggak di sini lah. Ini enggak, dia kayaknya diatur di sini semua. Wow, karena seperti itu, ayo kita fokus ke layarnya nih bro. Kita lihat layarnya bisa apa aja. Fiturnya. Tuh, ya kan? Pintu penumpang mati atau buka, terus dia kalau misal buka kan di situ lagi dibuka ya, dia ada indikator ngebukanya. Terus habis itu pintu sayap juga bisa dibuka dari sini. Oh ya bro, tadi lu bilang ada 360. Oh 360 ya? 360. Apakah ada? Kita cek ya bro. Tang. Weh, 360 bro. Tentunya ya. Tentunya bro. Tuh. Dan dia kalau misal pintu ngebuka, dia langsung deteksi pintu mana yang lagi kebuka. Jadi ini aman banget. Tuh, terangnya belakang juga lagi kebuka. Sayapnya juga lagi kebuka. Kalau kita punya mobil ini ngomongnya bukan pintu belakang ya, sayapnya. Sayapnya tutup dong gitu. Terus di sini pengaturannya banyak banget. Kita bisa buka apapun dari sini. Dan juga tadi kan lampu, tuh sistem lampu ada di sini bro. Ternyata benar kalau kita untuk menyalakan lampu kita harus ngebuka di layar ini. Sama kayak Tesla juga problemnya. Jadi kalau misal ada errornya ini layar pasti bingung. Itu kelemahannya ya. Tapi kalau kelebihannya jadinya lebih terlihat clean, bersih, nggak ada apapun, cuman ada layar di bagian tengah gitu. Dan kita mendapatkan satu layar lagi di bagian depan ini, Sobat Kompas TV. Di sini dia untuk melihat speedometer seperti biasa ya, untuk konsumsi bahan bakar, untuk range-nya, terus untuk tekanan bannya dia berapa PSI gitu. Tapi ini pijitannya enak banget bro, sampai bagian bawah bro. Aku jadi pengen nih. Ya, ntar cobain, habis kelar review tapi jangan sekarang. Terus di sini ada 2 buah tempat HP, cuman satunya bisa wireless charging bro, mantap. Dan juga ada ventilasinya lagi-lagi. Jadi kalau kalian ngecharge, dia nggak bakal overheat HP-nya. Yang gue suka tadi pintunya, kalau dari luar kan kita tinggal nyentuh doang. Kalau dari dalam sama, kita juga tinggal sentuh doang. Dia akan terbuka otomatis dan pintunya otomatis ke bawah. Jadi kalau kita mau keluar itu gampang banget bro. Kalau kita tutup lagi, tinggal sentuh. Terus kursinya dinaikin bro. Oh iya. Gila bro.
Manja banget di sini, bro. Dimanjakan sekali dengan Ini kalau teknologi. kalau di Rolls Royce namanya effortless door. Kalau di sini nggak tahu ya. Pokoknya sama-sama kayak gitulah teknologinya. Effortless door, benar. Dan di sini dia cuma ada 2 dial doang nih. Jadi nggak ribet-ribet kayak berapa tombol-tombol, nggak 2 dial. Terus tapi di sini ada tombol yang bisa disentuh atau ditekan lah ya gitu. Untuk memilih di bagian depan dan juga di bagian sini juga. Sekarang yang gua nggak sabar untuk ngecek yaitu di bagian penumpang belakang. Yuk, kita coba cek gimana sih rasanya kita duduk di bagian belakang dari Hypertech HT ini. Yuk, ikutin gue, bro. Kita buka dulu effortless door-nya. Turun, keluar. Serasa puas, bro. Nah, sekarang gue contohin ke kalian gimana cara masuknya dari Hypertech HT ini. Kita tinggal masuk, kita nggak perlu mikirin tingginya, kita tinggal mencet aja nih di bagian sini. Oh, sini sorry. Biasa bro, sistem baru bro. Tuh. Bener dia agak butuh waktu atau agak lama, cuman menurut gue ini sesuatu yang unik lah. Kalau kalian di jalan, di mall, di hotel, lagi mau keluar bukanya kayak gitu kan pasti kayak dilihatnya kayak, wih, apaan nih gitu. Apaan tuh gitu bro. Gimana? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Gitu. Dan di sini kabinnya setelah nutup ya bro, ini terasa terasa nggak sempit banget kok. Jadi kayak lihat nih, paha kita masih tersangga dengan aman. Terus depan legroom juga masih segini. Kan ini tadi posisi duduk gue ya, jadi masih lebar lah. Terus ini ada tuas. Ini bisa untuk tray table bro. Jadi kita bisa kerja dari sini atau bisa makan di depan sini bro. Wah, cakep banget nih. Mana? POV sebagai penumpang duduk di belakang. Rasanya seperti apa sih bang? Rasanya seperti bos bro. Dan ini meskipun kita nggak usah reclining lagi, ini pas banget untuk kemiringannya. Dan ini empuk banget di bagian belakangnya bro. Wih, cakep banget sih ini. Tuh. Tapi bisakah dibuka ini jendelanya? Bisa bro. Jadi jendelanya juga bisa dibuka, naik turun secara otomatis. Kirain nggak bisa dibuka karena gara-gara dia sistemnya kayak gitu. Ternyata masih bisa dibuka bro. Jadi kita mengorbankan panoramic sunroof is okay, nggak apa-apa. Kita punya gullwing door. Cakep bro. Dan ini kalau misalnya kita isi berdua doang di belakang, ini bisa kita jadiin armrest bro. Tuh. Dan ada cup holdernya bro. Tapi kalau misal kalian mau bertiga atau berlima total di mobil, ini bisa dijadiin kursi buat penumpang. Mantap. Dan di depan gue ini, sini bro. Di sini ada kisi-kisi AC bro. Jadi kalau misal kita penumpang belakang, ini AC-nya dari sini, meskipun nggak bisa diatur suhunya ya. Jadi kita ikut suhu dari depan. Terus di bawahnya dia ada USB Type-C buat nge-charge. Jadi kalian nggak perlu rebutan sama penumpang depan gitu. Jadi oke lah ya. Terus yang oke lagi bro, kan biasanya bos duduknya di sini ya. Ya. Kalau kalian mau maju mundurin jok depan, kalian nggak perlu minta tolong sama driver. Ini ada tuasnya sendiri bro. Bro, kok bo lagi. Lihat nih. Tuh. Terus habis itu direbahin gini. Udah serasa kita naik Mercedes-Benz S-Class bro. Terus ini bisa dipencet juga. Dan ini ternyata ada tulisannya nih, First Class Footrest. Jadi ini kalau kalian duduk sini, sekalian gue praktekin ya. Ini kalian punya tuh, Ottoman seat. Widih. Gila bro. Nyaman banget. Nyaman banget bro. Wah, enak banget sih nih. Sayangnya kurang satu bro. Apa tuh? Kursi pijat bro. Kita udah dikasih fitur kayak gini, masih minta aja ya. Ala-ala S-Class ya. Depannya ada Ottoman seat-nya, tapi ala-ala Tesla di atasnya seperti ini. Jadi beneran nih. Kalau kalian mau keluar tuh kayak gini bisa bro. Keluar, kayak ntar thumbnailnya gini aja bro kayak bro. Terus sambil jalan, sambil kampanye bro. Gini bro, asik. Kampanye nggak pakai sunroof, pakai gullwing bro. Oke, sekarang kita ngomongin detail harganya bro. Dan juga kira-kira bisa seberapa jauh sih mobil ini berjalan. Karena kan ini EV ya. Yuk, gue jelasin di depan nih, yuk.
Aduh, tapi agak susah turunnya. Harusnya di sini ada stepnya lagi satu. Banyak maunya ya. Yoi, kan kita konsumen ya, jadi kayak nuntut terus gitu. Nutupnya tinggal lumayan lama, cuman nggak masalah lah ya. Nggak masalah kan? Nggak masalah. Masalah. Udah, yuk, gue jelasin yang lebih jelasnya di depan. Nah, sekarang kita udah kembali lagi di bagian depan dari Aion Hi-Tech HT ini, Sahabat Kompas TV. Gimana? Cakep nggak? Cakep banget. Gue maksudnya, bro. Cakep. Tidak. Harusnya cakep banget gitu dong. Tidak ya. Nah, sekarang gue jelasin berapa sih harga dari mobil ini. Mobil yang bisa gini tadi, Sahabat Kompas TV. Gimana? Gini. Ya. Nah, mobil ini udah ditulis di sini harganya mulai dari 691 juta rupiah. Tapi itu untuk pintu yang biasa, bro, yang swing door biasa. Ya, jadi ya ternyata dong. beda lagi. Ternyata dia ada dua, ada yang swing door gini, ada yang gull wing door. Jangan sampai salah kalau kalian beli. Kalau yang gull wing door dia dibanderol dengan harga 843 juta 500 ribu rupiah on the road. Jadi ya terpaut sekitar 100 jutaan lah ya, 100 jutaan lebih lah untuk bedanya dari yang swing door dan juga gull wing door. Kalau gue beliin mah sekalian nggak sih? Sekalian lah. pasti. Karena kan kita ngincernya kayak gimana? Kayak gimana? Gini. Ya, gitu kayak bango gitu, bro. Dan juga range-nya ini dia bisa di 600 plus tadi mereka nyebutnya ya. Jadi 600 bisa lebihin dikit lah ya. Jangan-jangan 601, bro. Kan plus 1 bisa jadi. Tapi nggak tahu lah, kayaknya enggak lah. Paling nggak di 620-an mungkin bisa lah ya kayak gitu. Pertanyaan gua kali ini, Apa, bro? kalau fast charging-nya itu kira-kira berapa lama? Makin pinter nih campers gua nih. Asik. Kalau fast charging dari 10 sampai ke 20 sampai ke 100%, dia sekitar 10 sampai 15 menit aja, bro. Itu fast chargingnya. Dari 0 sampai 100? Dari 20 sampai 100. Iya. Mungkin kalau dari 0 bisa lebih kali. Tapi ya bisa kurang bisa lebih, tergantung cuaca juga, tergantung kecepatan chargernya juga kayak gitu. Oh, iya, betul. Dan juga kalau untuk yang normal charging ya mungkin sekitar ya 6 sampai 7 jam lah kayak mobil-mobil listrik seperti pada umumnya kayak gitu. Oke, ya udah, Sahabat Kompas TV, kalau kalian punya duit segitu mending beliin aja. Ya biar punya pride lah, biar bisa gaya gitu ya. Nah, oke, segitu dulu video dari gue dan juga si campers ganteng Rico ini, Sahabat Kompas TV. Jangan lupa kalau kalian suka klik like, komen dan juga subscribe channel YouTube Kompas TV dan juga follow Instagram dan juga TikTok kita di ranger.auto. Kita bakal bikin konten yang banyak di sana. Oke? Oke. Sekian dulu dari gue, Rengga Ganteng dan juga Rico Campers Ganteng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye. Bye-bye.